Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Nur Rahman rahimakumullah, alhamdulillah wonten dalem menika Allah tansih paring nikmat hidayah dumateng sedaya. Mugi-mugi seluruh potensi nikmat kang dipun paringaken Allah Subhanahu wa taala saged kita syukuri dengan meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saderengipun dipun wiwiti ngecek mawon nggih. Sing wingking mireng mboten niki. Halo. Baik, nggih. Sing kene takon wonten? Oh, ndak teko. Oh, teko, alhamdulillah. Bapak Ibu Allah, alhamdulillah wonten hari-hari akhir menika tingali Masjid Nur Rahman luar biasa dalam rangka untuk berbenah. Nah, makanya kami sampaikan materi ini sebagai nanti pembenahan materi yang ada di sini nanti juga imbang dengan pembenahan diri kita. Misalnya masjidnya enak nyaman tapi napa niku pribadi ini tidak terbina mungkin bahaya. Tapi insya Allah luar biasa. Niki di support AC ini muter-muter niki di lurus iki papat pinten 5 mah. Gara-gara sing nom-nom kuwi anu nyupot apa kae terus malah yang lain bersemangat, alhamdulillah. Nanti memang harus ada momentum gitu. Dari itu momentumnya apa nih mungkin rase nutupi oh dinding. Oh ini kan double plastik mawon dan ketawis malih tetap kelihatan. Lanjut nih Bapak Ibu. Mangke lek ketawis badhe ngantuk ngoten ngunjuk kopi, badhe ketawis ngantuk mangke terus napa niku mangan roti. Lek plastik ngantuk mangke geser. Jadi syarat untuk tidak ngantuk itu geser. Merubah posisi duduk dari sila mangke iftirash, dari iftirash sila, insyaallah mboten ngantuk. Tapi insyaallah mboten ngantuk niki sik anu nggih, asik sore. Kita mulai. Apa tak selenge film dhisik ya iki penae. Ya. Mantap. Ibu-ibu diperhatikan, bapak-bapak diperhatikan dan kabeh pirsa bahwa dalam kehidupan itu kadang-kadang kita akan salah memprediksi, salah pilih. Kita menyangka bahwa sesuatu baik ternyata tidak baik. Sesuatu yang buruk kadang-kadang ternyata baik, dan kadang-kadang sesuatu yang kelihatannya baik ternyata buruk. Nah, hal semacam itu sangat mungkin Bapak Ibu Allah. Saya tak setene film jenengan ra tau ndelok film gendemen. Iki wong wedok iki ayu apa elek kira-kira? Ayu apa elek? Sing wingking iki gambar iki foto iki apik, ayu apa elek kira-kira? Ayu apa ayu? Mantap, jangan masuk kowe. Keramasan kok ngene. Mantap nang betul kira-kira iki. Ayu apa elek? Ayu apa ayu? Ya wes, lanjut. Ojo muni dhisik. Monggo diperhatikan Bapak Ibu Roklop bagaimana cantiknya film ini. Pak Badi gua kurmu barang dah, ini supaya nanti kita tahu. Ayo Bapak Ibu. Jelek ya wes balena. Jadi kita terguyu terus jangan kok. Bapak Ibu dari dalam kehidupan kadang-kadang kita itu salah sangka. Ampun ditafsirin orang nama Bati nyetel porno ternyata gambarnya apa mau? Tegawan. Apa dia tahu macam itu? Kita kayak api ternyata
Maksudnya mboten ngoten, dalam kehidupan kadang-kadang awake menyangka sesuatu koyo-koyo ternyata nggih wonten niku. Ngapunten, lanjut mawon. Niku nggih selingan. Mangke tak paringi malih ke film Flight. Lanjut. Kalau aku bilang bahwa oleh panitia kami diberikan judul membangun kejayaan umat atau membangun kisah umat, membangun kemuliaan umat. Nah, bagaimana membangun kemuliaan? Bahwa kemuliaan seseorang itu sangat tergantung sebagaimana yang Allah dahulukan. Jadi kalau kita ingin menjadi umat yang mulia, menjadi umat yang memiliki izah, ternyata Allah SWT dahulu kepada kita di dalam surat Ali Imran ayat 104. Ini menjadi referensi bagi yang Muhammadiyah. Ini menjadi referensi napa niku dan menjadi ayat wajib yang mestinya dihafal. Kami membawa dua. Kemudian yang satu nanti dari napa niku dari NO. Ini referensinya orang NO. Surat Ali Imran ayat 103. Jadi menyatukan antara dua kekuatan umat. Kita tugasnya kan menjadi wadah bersama, jangan sampai nanti ini membeda-bedakan. Jadi kalau NU itu Al-Baqarah Ali Imran 103, kalau Muhammadiyah itu Ali Imran 104. Itu mesti harus dihafal, menjadi referensi bagi kita. Yang pertama Allah dawuh di dalam surah Ali Imran 104. Wa takum minkum ummatin yad'una ilal khair, dan adalah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan. Menyuruh kepada yang ma'ruf, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Merekalah orang-orang yang mulia. Merekalah orang-orang yang memiliki kemuliaan atau izzah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keberuntungan, kemuliaan, maka kita harus apa tadi? Harus ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, memerintahkan yang baik dan mencegah dari yang buruk. Jadi kita terus melakukan kebaikan dan mengajak orang lain berbuat baik, kemudian kita meninggalkan keburukan dan mencegah orang lain untuk berbuat keburukan. Ini awal ini rata-rata wani ngejak apik tapi ora wani nyegah elek, nggih. Nggih ya. Ayo saiki ora mendem ngono wani, tapi lek terus aja mendem ngono ndak wani. Ndak wani. Ndak wantun. Sing ringan saja mboten wantun, apa mana sing berat. Lah ayo nglakoni salat wantun. Ayo nglakoni apa amal saleh santun. Aja ngrokok ra wani. Ini hal kecil loh, bukan hal yang besar maksudnya. Ngapunten. Ini kok berarti kok ya ngelingke. Lanjut. Nah, Bapak Allah, untuk membangun umat itu ada dua hal yang mesti harus kita lakukan. Yang pertama adalah takwinus syakhsiyah, membentuk kepribadian yang islami. Kemudian yang kedua adalah takwinul ruhul jamaah, membangkitkan semangat untuk berjamaah dari orang-orang yang telah melakukan atau orang-orang yang sudah terbina tadi, yang sudah terbentuk syakhsiyahnya, yang telah berbentuk kepribadiannya. Nah, kepribadian yang islami itu Bapak Ibu Allah hanya bisa dilakukan yang pertama adalah dengan cara tarbiyah al-islamiyah. Harus membina dengan binaan keislaman. Orang Islam dewe ini ingin bangun Islam, kemudian yang pendidikannya, pembinaannya bukan Islam, tidak bisa. Kalau kita ingin memiliki kemuliaan, kita ingin mendapatkan kemuliaan, maka tarbiyah yang kita lakukan adalah tarbiyah al-islamiyah. Apa itu dasarnya? Al-Quran dan Al-Hadits. Jangan ngajari di luar itu tidak akan bisa memiliki kepribadian yang islami. Dan itu pun harus dilakukan dengan al-harokah al-istimroriyah. Harus dilakukan dengan gerakan yang terus-menerus. Seperti kalau ngaji ngeten niku Bapak-bapak. Ada orang yang ngajinya itu hanya setahun 2 kali. Napa niku? Itulah zakat dan Idul Fitri. Kira-kira dadi napa mboten niku kok? Dadi wong Islam apik napa mboten? Mboten dadi. Ngajine momen-momen tertentu. Iki kan badhe Isra Mi'raj, Maulutan. Terus dadi napa mboten? Mboten dados. Dan alhamdulillah wonten mriki ben dinten enten ngaji akhirnya dadi ngoten nggih. Semangatnya luar biasa.
Mana ahlinya? Ditunggu sama ahlinya. AC wah, AC mantap. Gara-gara Mas David dispenser malah AC no. Bareng ini kok apa neh iku. Tapi alhamdulillah luar biasa. Kita apresiasi dan kita perlu bersyukur Allah dengan syukur yang benar. Syukurnya adalah meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan. Awak dibanggak niki teng pundi cerita mawon nggih mboten enten napa-napa memang kelak ibadah mboten tambah sae. Rumiyin misale sik sumuk mawon salate mempeng, masan wis adem salate nggih apa? Aku dicupot neh ae ya. Niki ngono pokoke kelek semangate kurang, ngajine ora tambah, sing salat jamaah ora tambah, berarti hasilnya dicupot ganti mawon. Kembali masa lalu. Lah tujuannya apa? Kan kalau matur wonten mriki bahwa kalau kita itu cinta kepada benda, maka tugas kita adalah memanfaatkan. Jadi semua apa yang kita miliki, benda-benda prasarana adalah kita manfaatkan untuk mendukung kedekatan kita, kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saranane kabeh eneng, fasilitas sudah ada, kemudian kita tidak dekat kepada Allah, berarti kan masalah. Wis ngene adem, dene kopi pisan, enek roti pisan. Ternyata kemudian ibadah malah lempem. Masalah. Ulang lagi. Untuk menjadikan kita pribadi memiliki kepribadian yang islami, kepribadian yang memiliki kemuliaan tadi, memiliki izah, yang dilakukan adalah melakukan pembinaan yang terus-menerus. Jadi harus rutin, tidak bisa nanti kemudian kita hanya sesekali. Tapi berarti kekakean lah, bendino awan esuk sore no. Malah ngaji niku sajane seminggu pisan cukup. Sing bendino niku ya tilawahe, Al-Qur'an, tadabbur niku. Tapi yang mboten napa-napa muga-muga mboten waleh. Tapi insyaallah mboten waleh lah. Mriki ya siji lari-lari mriki, tiang-tiang mriki. Yang mantar perai malah susah. Mereka ada kegiatan. Lah, dari perjalanan pembinaan keislaman yang terus-menerus tadi, nanti yang muncul adalah kita akan mendapatkan al-iman, keimanan yang semakin meningkat. Dan kita tahu Bapak Ibu Wakullah bahwa iman itu yasitu wayangsus, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Yasitu ala ta'ah, lawati pastaan itu naik. Kemudian yang khusus ala maksiat, pada kita melakukan maksiat iman itu turun. Bapak Ibu Wakullah kalau ini kaulah matur terkait dengan naponu iman. Iman itu bukan sekedar hanya percaya, punya sekedar kita itu napa niku yo percaya apa yang mboten saged. Iman itu kan tasdiqu bil qalbi, sesuatu yang diyakini di dalam hati. Takrir bil lisan, diucapkan dengan lisan. Tak malu bila akan dibuktikan dengan amal perbuatan. Nah, contohnya kalau ini kan lo ngeten. Ini gambar bayangannya Bapak-bapak, ini sebuah tembok tinggi. Terus tinggi ini dhuwure kira-kira pucuke menara niku. Pinten menara niku pucuke? 20 meter ya. 20 meter. Dhuwure 20 meter ini jalan setapak. Jalan setapak tingginya 20 meter. Nah, kalau matur ini ada akrobatik jalan di sini. Ini kembali ke ini sukses. Kemudian setelah itu membawa barang. Nah, membawa barang. Barang itu beratnya berapa? 80 kilo. Berjalan sini, sampai sini jalan sekali lagi sukses. Nah, kira-kira lah menurut jenengan semua, kalau membawa 80 kilo saja kuat, kalau membawa beban kira-kira 50 kilo, kira-kira mudah napa sulit? Mudah. Jangan percaya ya lah ini mungkin sukses ini. Kalau membawa 50 kilo dari sini ke sini sukses, percaya toh? Percaya. Kalau tanglet.
Pak Muntarto jenengan kira tidak mlaku nang gone ndure kana 20 meter tidak mlaku rene wani napa mboten? Mboten wantun. Bedane iman kalau mboten wonten mriki. Kalau mau kula tangkat jenengan percaya. Padahal boboten itu mboten enten 50 kilo. Mestinya kan ya sukses nggih. Tapi disuruh lewat sini, digendong lewat sini tidak berani. Dan itulah iman. Iman itu membuktikan keberanian. Mesti wani, tak mau dibuktikan. Orang wani kan buktikan, percaya. Percaya lah 50 sukses, percaya. Bos tidak sukses, percaya. Boboten jenengan pinten 50 kilo. Berani? Tidak. Jadi ternyata di sini itu ya sing iman sithik walaupun sing Islam pun oke. Nah, coba kita lihat Bapak, bagaimana Allah dah berdalil. Allah dawuh. Ya dilihat, dibaca. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang yang beriman itu hanyalah mereka yang percaya atau beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Kalau dengan hartanya tidak takut miskin, kalau dengan fisiknya tidak takut sakit, tidak takut lelah, lawaden wedi kesel, wedi lek terus melarat, leres nggih. Padha karo lekon bukti ning ayo jalan ini wani ora. Yang kok dhisik. Lah orang beriman siap. Wonten mriki sampun ngoten sedaya nggih. Belajar. Nah, moga-moga dengan kenapa niku berbagai macam kekajian yang berjalan ini selama ini nanti semakin lama semakin meningkat keimanannya. Makanya di dalam surah Hujurat ayat ke-14 itu juga Allah dawuh Pak Nodi ini setelah ini bahwa tidak semua orang, coba Bapak diperhatikan ya Bapak Ibu, ini penting saya sampaikan, kok tidak percaya. Coba ini. Qalat akhrubu amana, orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Tadi orang Arab itu mengatakan, ya Rasul saya telah beriman, ya Rasul saya beriman, ya Rasul saya beriman. Tapi apa yang dikatakan? Katakanlah kamu belum beriman, tapi kamu telah tunduk atau kamu telah Islam. Kamu sudah Islam tapi kamu belum beriman. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dan dia tidak akan mengurangi sedikit pahala amalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terus di sini Allah tegaskan, sesungguhnya orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka adalah orang-orang yang benar keimanannya. Bapak Ibu Allah sakit dipahami? Sampun beriman apa sih Islam? Sudah berislam atau belum beriman? Sudah Islam, perlu meningkatkan keimanan. Insya Allah mantap Bapak, Insya Allah mantap. Jadi Bapak Ibu kalau sulit ternyata untuk beriman itu. Dan coba kita lihat Bapak Ibu perhatikan, Rasul pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian Rasul itu malaikat mendekat pada Rasulullah SAW, bahkan kakinya itu saling bersentuhan, ya, lututnya saling bersentuhan. Kemudian tangannya itu didekatkan pada Rasulullah SAW. Kemudian Rasul ditanya oleh malaikat Jibril. Yang pertama ada akhbirni anil Islam. Jadi pertama yang ditanyakan adalah tentang Islam. Kemudian Rasul ternyata dawuh, Al-Islamu antas hada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa aqimis shalah wa ita'iz zakah wa siyami ramadan wa hajjil baiti. Kemudian setelah itu malaikat mengatakan benar jenengan. Tapi yang kedua Rasul ditanya, "Abini anil iman." Kemudian Rasul jawab, "Al-imanu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasuli," dan seterusnya. Lah baru ditanya yang ketiga adalah "Abini anil ihsan." Artinya
Kepribadian seseorang itu bertingkat. Yang pertama tadi ada apa? Islam. Setelah Islam baru nanti iman. Setelah iman baru ihsan. Akhirnya apa? Itu masuk golongan di kan? Mesti Islam, iman, ihsan. Insya Allah mana maksudnya? Ketiga-tiganya, mantap. Ulah loro sampai ulah telu malah mantap. Alhamdulillah. Cah kene dilawan. Mantap. Ya dilihat aja nanti dalam perjalanan. Jadi Bapak Allah, kita lanjut. Nah ini sekarang ciri orang yang beriman yang selanjutnya. Surat Al-Maidah ayat ke 54. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Maryata minkum andinihi fasaufa ya'tilahu biqaumin. Bahwa barang siapa di antara memurtad dari agamanya, maka Allah akan ganti dengan sebuah kaum. Akan diganti dengan sebuah kaum. Ya kalau murtad bukan berarti pindah dari agama, dari Islam ke yang lain, tidak. Tapi orang Islam yang tahu, yang tidak mau mengajarkan, yang tidak mau mengamalkan ajaran Islam. Enak ngoten kira-kira. Wong Islam sing ora salat enak ora kira-kira? Wong itu apa ora? Ya mboten wong, ini kan sing salat ya. Wong Islam sing ora jahat enak ora kira? Enak. Jadi terusnya di wong Islam sing maca Quran enak ora iki? Nek kene ya enak. Aja banter-banter. Enak ora? Enak ning ndi gone? Kok ning ndi? Ibu. Wong Islam sing wajibaban enak ora? Wong ngene apa ning ndi? Nggak teko? Oh, nggak teko, alhamdulillah. Lewaya yasinan, lewaya ngaji, wayang becek, mantap. Tapi setelah itu di luar itu bagaimana? Hah? Jadi ternyata banyak di antara bapak-bapak ning sawah ngono sing OT-OT ini ya nek jan. Nek kolot itu ya ning di atas dengkul ngono. Ini masalah berpakaian, bukan malah masalah yang lain-lain. Apa? Iya wis ora apa-apa lek ngono, bantah ae tatune. Jare beriman wong bantahan. Wong bantah wong iman ora enek sing bantah jenenge yakin wong bantah. Ya wis ngoten. Nah kalau seperti itu nanti kita akan diganti dengan sebuah kaum baru. Coba kita lihat bagaimana selanjutnya ciri-ciri orang yang beriman itu. Yang pertama adalah yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka itu mencintai Allah dan Allah mencintainya. Allah mencintainya dan mereka itu mencintai Allah. Nah cara mencintai Allah atau orang yang mencintai Allah adalah mengamalkan segala perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Mastatotu malu sekedar sekuatnya. Nah wae dhewe lho dikongkon oleh Allah kadang-kadang sik ngenyang. Kok ngono ya? Ajane gak karepku ora ngono. Ngerah penake dhewe. Lah muga-muga wonten mriki mboten enten sing bantahan wonten niku. Jadi semua kalau cinta, namanya cinta kalau ini kan kalau bahas cinta kan. Mulai dari alamatul hubi, alamat tanda-tanda cinta, kemudian tingkatan cinta, kemudian konsekuensi cinta. Saya kelingan apa betul? Alhamdulillah jenengan lali. Saya kira ngaji nih, maka penak ngomong tidak lali ya. Aja ini kalau niku karep kalau nggih anu, kalau ini Ini kita main ini materi-materi kuliah, materi-materi yang terstruktur Bapak Ibu. Tadi ada kalau sekolah itu lengkap. Tadi ada kalau saya naikkan, tadi ada tujuan materi, ada kisi-kisi materi dan sebagainya. Kalau guru-guru kan paham. Ampun ya Pak Guru. Jadi cara yang ngulang itu bisa anu nih. Tadi mau orang bersyukur ngawur. Jadi kalau ini
Kalau ini paling tidak nanti dalam perjalanan berapa tahun nonton jenengan kelasnya sudah naik dari levelnya orang umum menjadi orang-orang yang level khusus gitu. Setelah khusus nanti super khusus gitu. Harapan kula makin ngoten. Berarti memang kita antarkan menjadi pribadi yang siap untuk berjuang. Lanjut Bapak Ibu kula, kita lanjut. Tolong nanti mau. Kemudian yang selanjutnya bahwa orang yang beriman itulah orang-orang yang bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin atau merendahkan diri di hadapan orang mukmin. Jadi dengan orang mukmin itu sesama mukmin, dengan orang-orang yang beriman, kita itu menghinakan diri. Jadi posisi kita itu merendahkan diri. Lewat memiliki karo wong mukmin menghinakan diri apa malah rumangsa kiai malah gayane karo kancane rata ganceng ngoten nggih. Salaman rata mandang ra gelem arep klik ngono tok. Apa meneh karo kiai ini gitu salaman ndak tak jelas ngoten. Karo mlingos enten model ngoten niku. Tapi lek karo dulu nanti lanjutnya coba yang selanjutnya tak tambah lagi. Kemudian bersikap tegas atau bersikap keras atau merasa mulia di hadapan orang kafir. Kalau di hadapan orang kafir dia itu berada di atas, tidak mau kalah. Lawan dia kalau orang kafir salamannya malah cium tangan, kalau kiai ini malah datek perhatian, melengos. Enak model ngoten niku. Ya enak. Yo, saiki usum ngenten-ngenten wong kafir-kafir ora jelas ngoten niku agamanya bisa alami cium tangan. Ngoten nggih. Oh iya neng Pak, yang delok dhewe kan nonton. Dan iki kan googling penak ning YouTube oke. Muga-muga mriki beda ngoten nggih Bapak Ibu. Kita bisa bersikap merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan orang mukmin dan napa niku memuliakan diri di hadapan orang kafir. Kemudian orang beriman adalah orang yang selalu berjihad di jalan Allah. Sungguh-sungguh, berarti ngaji ngeten iki sungguh-sungguh tenanan. Awal dhewe bapak-bapak ora tenanan rugi ning omah wis meninggalkan pekerjaan, meninggalkan napa niku kesenangan wayahe ngenten iki makan bersama keluarga ngoten nggih. Ketika ngaji mriki teng omah iki nggak tenanan kan ya rugi. Wonten mriki ya teh sing jagungan ngoten. Ngaji karo ngaji dhewe iki sik enek. Mboten wonten sing ngajeng sing mingking duka ngoten nggih. Ngono ki rawane angkat ketok mergane ora delik-delik ngono. Lek ketok kok wedi isin. Kok malah diceluk lek ketok. Ngapunten. Kemudian selanjutnya Bapak, orang yang beriman itu adalah orang yang tidak takut celaan orang-orang yang suka mencela. Ya. Tidak takut celaan orang-orang yang suka mencela. Jadi orang wedi tilok nih. Awak dhewe ngeten iki, pacak ngaji saiki malah beda ngono. Nah, ngono sesuk wis ora ngaji ngoten nggih. Ana sing model ngoten niku. Tilokne nganggo jilbab brus-brus kaya ngono. Ora sumuk ngono. Nah, sesuk terus malah ngangge singlet ngono nggih. Kadang kan mau jare sumuk ngono. Nggih celana nang nggone sawang nggih celana nggih training nggih sarung ngono. Tilokne ono sawang nggih sarung nggih celana. Lah ya ngangge kathoke sing cendhek ngono ya sesuk ya ngangge kathok cendhek ngono. Wonten mriki kita sik wonten sing ngelokne gedhen ngelokne ngono wonten. Wonten. Ibu-ibu ya wonten ngoten niku. Jadi tidak takut, nyantai saja dia itu. Mau ngelok sing ngelokne lho, ngelok tilokne iki ora kemudian derajatnya turun. Tilokne niku ya ora terus marakne terus lara nggih mboten. Oh, napa? Oh iya, kudune ngono. Wong tilokne iki sing ngelokne malah dosa. Sing tilokne malah dapat pahala. Lha kok susah ngono, kok takut lho ya aneh wong. Nah, moga-moga mata iki paham. Dadi lek enek wong ngelokne iku ya anjing menggongkong kapilah
lalu. Oke, ngono nggih. Kira-kira sing ngelokne pegel mboten? Lah ya, lah sing ngelokne pegel ya masing pegel sedang ngelokne. Lah awake dhewe niki ngelokne dinten ngelokne padha. Padha apa? Padha eleke. Leres mboten? Oh, malah ngente sitokne Pak. Balasan kejahatan yang serupa, kan ngoten nggih. Ya memang begitu, tapi kalau kita melakukan kebaikan maka itulah yang lebih baik. Jenengan pengen lebih baik apa padha? Lebih baik. Nah, sing apik niku lek ngelokne itu sesuk diteri jajan, wah dah mantap itu. Kan perintahnya itu tahati tahabu. Berilah hadiah nanti kamu akan dicintai. Muga-muga wonten mriki kathah sing model-model ngoten itu. Jadi tak lolok ning ngene sesuk diteri jajan aku ya. Bisa ya. Kemudian ngapunten Bu, mriki niki megel-megel niku tuan ngomong ki. Lah kula niku waya dibayari malah kon bayari kaya lucu. Wah, hadiah endi ya ngono. Ya wis ora apa-apa tak hadiah aku wis ngono ae enteng ngoten. Lara niki lara cah kene rawani tenan. Sing wani ku meniki tok lho. Ngono ku malah bolak-bolak nih kalian. Bolak dhewe. Kaya kuwi nonton itu. Lanjut. Jadi Bapak Allah orang beriman semacam itu kira-kira awake dhewe niku pun pantas terbina pribadi kita sebagai seorang mukmin apa dereng kira-kira. Ya sik belajar mboten apa alhamdulillah kita mulai proses ngono ya. Kemudian yang kedua, arah daripada pembinaannya Islam yang terus-menerus tadi supaya nanti kita atau mengantarkan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Dan Allah jauh terkait dengan takwa kan, inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan seseorang itu tergantung pada takwanya. Semakin dia itu menjalankan perintah dan semakin larangan itu dijauhi, maka dia itu semakin mulia di hadapan Allah SWT dan di hadapan manusia. Sampai Allah SWT mengingatkan kita di dalam surah Al-Imran 102 ini, Bapak waktu coba lihat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada dengan sebenar-benarnya takwa, bukan hanya sekedar takwa, tapi benar-benar bertakwa. Jadi orang takwa, tapi benar-benar takwa. Awake sampun ngoten. Insya Allah proses ngoten ya. Kemudian Allah tegaskan wala tamutunna illa wa antum, janganlah kalian mati kecuali dalam posisi berislam. Posisi berserah diri kepada Allah SWT, dan kita berdoa pada Allah supaya nanti kita dimatikan dalam posisi pada saat kita melakukan perintah Allah SWT, pada saat kita menjauhi larangannya, mati pas sholat, mati pas ngaji ngeten iki, mati pas sedekah dan seterusnya. Nah, muka-muka mati betul-betul nanti bisa meninggal dalam posisi husnul khotimah, mati dalam posisi kita itu berserah diri kepada Allah SWT. Dan insya Allah nanti kita akan dimatikan pada posisi yang kita sukai, amalan yang kita senangi. Dan jenengan senengannya ngaji, insya Allah nanti dimatikan dalam kondisi ngaji. Senengannya jenengan tilawah nanti dimatikan dalam kondisi tilawah, dan seterusnya. Lah kemudian, apa nek kok diterus ning ngene iki malih krungu ini malih nyambung nek. Apa ya sing eneng nang kene ngono iki model-model wong kaya ngene iki jare mau beriman ternyata sik plak-plak ya sik eneng. Isi eneng. Wong enek kok. Iki ketok apa wong iki? Delik apa ketok? Oh, biasanya rawane ngetok ngene iki, mesti delik nang gone apa kujene tiang-tiang ngono genjot ketok. Bocah kene kelawan. Dekingan pusat wong sing dekenge anu. Lanjut.
Terus orang bertakwa itu seperti apa indikatornya Bapak Ibu? Ada 4 indikasi bahwa orang itu bertakwa. Yang pertama adalah intisar ruhi halamadannya. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang motivasi amalnya, motivasi kerjanya adalah untuk meningkatkan nilai ruhiyah, nilai keikhlasan, nilai ketuhanan, nilai robaniyah. Awak ini ngoten nggih, ngoten ngaji ngeten iki sing diarep-arep materine napa peningkatan rupiah. Materi ini toh Pak, materi niki maksudnya leres. Tapi lek materi niku salah. Materi niki napa materi niku? Oh niki, ya wis mantap. Loro-lorone Pak. Loro-lorone urung bertakwa. Setengah-setengah. Nah tandanya lek wong itu motivasinya rugi apa? Dia itu selalu bersemangat. Selalu bersemangat. Semoga saya sampaikan, selalu bersemangat baik sendiri maupun bersama orang banyak. Koncone oke semangat, koncone titik ya semangat. Dipuji maupun dicela, tilokne ya semangat, tilem ya semangat. Lan jenengan lek tilokne ngono semangat apa mutung? Lek tilem semangat apa mutung? Mutung kabeh semangat. Jadi film ya semangat, tilokne ya film semangat. Nek tilokne sesuk ora teko nggih. Tapi cah kene bendak lah. Kemudian semangat dimanapun dan kapanpun. Berarti ngene iki musim hujan ya tetap akeh. Musim panas ya oke. Mulai AC-ne mati kayak sumuk tuh kok. Dan biasanya ngeten iki terus pas kondisi damel AC ngeten iki terus musim sumuk kaget malah. Sumuk. Hah? Oh disiapi kipas. Lah kadung ditutup anune mungkin pripun. Tapi kontenane ya kathah ya. Mantap nggih. Itu yang pertama. Indikator kedua orang bertakwa itu adalah intisar naf'ala syahwat. Orang-orang yang mampu mengendalikan syahwatnya, dan syahwatnya, kemauannya itu disesuaikan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Bapak-bapak yang paling kita syahwat yang sulit kita kendalikan atau nafsu yang tidak bisa kita kendalikan, nafsu apa? Apa? Makan, ya makan, leres. Nah kalau kita makan mesti kita juga orang bertakwa itu kan nafsunya mangan kan kuat, tapi harus disesuaikan dengan Al-Quran dan hadis. Bagaimana Al-Quran dawuh? Misalnya Al-Quran dawuh ngeten. Surat di dalam surat Al-Araf. Allah dawuh, Allah dawuh terkait dengan makan dan minum. Kulu wasrobu wala tufsiru. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Jadi makan itu bukan barang berlebih-lebihan. Surat Al-Baqarah 168. Ya ayyuhan nas kulu mimma razaqnakum fil ardi halalan thayyiban wala tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jadi makan itu syaratnya adalah makan makanan yang natural, yang alami. Jadi makanannya yang natural apa mboten? Apa nanti mau? Si urung natural, si enak. Itu berarti tambahane tak enak tambahan. Kemudian yang apa tadi? Yang toyib itu sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kira-kira niku jenengan sesuai kebutuhan tubuh jenengan mboten? Nah, nek sing cocok nek sing mboten. Pak, aku lek mam niku tampu mules berarti ndak toyib. Pak, lek kula mam niku kula darah kula munggah berarti ndak toyib. Nah, nanti disesuaikan. Kemudian yang halal itu sesuai dengan bendanya maupun cara mencarinya. Kemudian Rasul dahulu di beberapa hadisnya bahwa kita itu sebuah kaum yang kalau tidak makan kecuali sesudah lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Awadi yang ngono. Apa sak pol-pole? Kemudian kalau kita terpaksa makan, maka makanlah sepertiga itu untuk makanan, sepertiga itu untuk air, dan sepertiga untuk udara. Lawat dhewe niku sampai bahak itu tuwuk nih udarane mboten kebagian. Buktine napa? Buktine glegeken. Jadi bapak-bapak ibu-ibu lek glegeken niku tandane niku kebeken. Jarake wah mantap
Oh, ini malah mantap katanya. Itu nandanya perutnya sudah penuh, udara tidak kebagian, akhirnya dia naik ke atas. Apa? Cara makan yang salah. Oh iya, cara makan salah. Makan ini saya sampaikan tadi kan, nafsu makan pun harus disesuaikan dengan Al-Quran dan hadis. Makan tidak boleh berdiri. Lah standing partai Pak, iya. Wonten mriki ya tasik wonten standing partai. Ya termasuk jenengan ya wonten. Aduh iki. Ya sesuk iki pakai kursi, boleh prasmanan tapi kursinya siapkan. Ojo kon ngadeg makmu dan boten. Makan dengan tangan kanan karena setan makan dengan tangan kiri. Kalau jangan makan dengan tangan kiri berarti jenengan termasuk kalau nih setan. Makan dengan membaca basmalah. Kejalingan kalau matur basmalah. Mulai dari makan baca basmalah, setan tidak ikut makan. Masuk rumah dengan basmalah, setan tidak ikut masuk rumah. Tidur dengan basmalah, setan tidak ikut tidur. Hubungan suami itu dengan basmalah, maka setan tidak ikut. Tapi kalau ketiga keempatnya tidak, berarti ya melok mangan, melok turu, melok nginep, melok nawale. Pecahan wis tua-tua wis ora paham iki ngomong. Lanjut. Itu yang kedua, ciri orang bertakwa. Kemudian ketiga ciri orang bertakwa itu intisor insan ala setan. Dia itu mampu menjauhi dari berbagai macam godaan setan. Setan itu adalah yuwasi sufi sudurinas, membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Wonten iki dia kasih bisik-bisik ora sate ngrungokne ayo saiki jagongan ngono ya wonten. Kan kula sering matur Bapak Ibu, tugas kula niku ngomong, tugas jenengan ngrungokke. Berarti lek sing saiki kewalik jenengan sing ngomong ke aku sing ngrungokne berarti jenengan tergoda setan. Wong ning ngarep ana mburi. Teko apa ora? Sing delik apa sing ketok? Iya, setan itu kadang delik, kan delik kalau setan orang setan itu ketok betul wonten, setan itu mesti delik. Panggah kena. Jin itu artinya tersembunyi. In itu artinya nampak. Manusia itu artinya nampak. Jin itu artinya tersembunyi. Satu lagi, ini masih takwa, Bapak Ibu, besok kita lanjut. Ciri orang bertakwa keempat adalah intisar mukmin ala kafir, dan ini sering saya sampaikan, yaitu orang-orang yang tidak terpesona akan keberhasilan orang-orang kafir. Bapak Ibu, orang-orang kafir, orang yang jauh dari Allah, orang yang tidak melakukan perintah Allah itu rata-rata mesti sukses. Mengapa? Karena Allah balas semuanya itu di dunia. Nah, orang-orang mukmin itu nanti pembalasannya ditunda sebagian besarnya, ditunda dikasih di akhirat. Jadi mesti sukses orang kafir. Tidak ada orang kafir yang tidak sukses. Orang kafir tidak sukses berarti ya kurang lek kafir gitu. Karena semuanya dikasih dan kita tidak boleh kemudian meri. Saya yang mungkin misalnya jauh ini kita rewangi sholat mempeng. Sholat jamaah mempeng, tilawah yo mempeng, ngaji kula aku wis ben dina. Poso yo tak lakoni, tapi uripku pandang ngene ae. Kae ora tau sholat, ora tau ngaji. Rezekine lancar. Ana sing ngono iku. Cek banyak-banyak ini. Ya pokoke teko lah berarti. Teko bujare wonge. Lek ngono berarti awake dhewe perlu diperbarui. Ora sameri karo mereka. Mereka itu tidak akan mendapatkan akhirat, sedangkan kita akan mendapatkan akhirat. Jadi orang-orang bertakwa ndak enak kata-kata meri niku wau. Ngene iki tak rewange napa niku. Wong ngene arane perubahan kae ora tau ibadah wis sukses. Apa aku ora tak ibadah pisan ngono kira-kira. Nah, itu masalah lagi. Ngoten Bapak Ibu, ini masih dapat nanti maaf saksiah
Al-Islamiyah, yang ada satu dan satu ada 3 ciri, tapi kita masih dapat 1, 2. Nanti insya Allah kita lanjut di pekan depan dengan emotnya. Dari sini ada yang mau didiskusikan, monggo ibu-ibu dulu. Ibu-ibu ada? Ayo, yang biasa ditakon enak ora iki? Oh, enggak ada, alhamdulillah. Sakit? Oh, nggih monggo Bu. Sing jebol-jebol. Oh, tak kira lek jebol mati tanglet. Bapak-bapak? Halo? Alhamdulillah mantap semua, paham. Arep takon iki aku kena nek ngene ngene. Bagaimana? Pakai monitor, semakin cerdas. Biasa pakai monitor lebih cerdas. Oh, no, cerdas, mantap. Insya Allah lah, terus siap-siap mawon. Oh, kalau niku memang wis biasa sejak dulu pakai anu. Nggih, jenenge tak setelne film-film sing lucu-lucu ngono. Apa tak setelne film si Congkas? Tapi itu sarapnya saiki. Mboten apa? Ya wis ora apa-apa, manut aku. Iki anu mawon, iki napa niku iki kan musim-musim anu ya Bapak-bapak, musim-musim pemilu. Ini sketsa wajah, jenengan pilih, jangan sampai salah keliru. Apa manut pokoknya jenengan iki mangke. Nah, hasilnya mungkin tidak terlalu persis, namun akan menjadi dengan catatan seperti ini. Yang pertama, Bapak Nyungkem pilih pertanyaan, silahkan Anda pilih yang paling cocok dengan keinginan jenengan. Yang pertama, ini sketsa wajah seseorang, warnanya rambut, pilih sing coklat, pirang, hitam atau putih. Mana? Hitam. Manut aku pokoknya. Terus jenis rambutnya keriting, lurus apa ikal? Lurus. Mantap. Hidungnya mancung sedang atau pesek? Ibu-ibu apa? Mancung, ya wes. Mancung sedang. Tapi bapak-bapak mulutnya lebar, sedang apa kecil? Sedang atau kecil? Ya banyak yang sedang. Karena bibirnya pilih tebal, tipis apa sedang? Ya sedang ini. Lagi ibu-ibu, telinganya pilih yang kecil, lebar atau sedang? Sedang, manut aku. Kemudian bapak-bapak yang sini, bentuk mukanya pilih yang opal, bulat, lonjong atau persegi? Ya opal. Lagi di belakang sana, kulitnya coklat, kuning atau hitam? Lalu di belakang sana, kuning? Kuning, mana tahu? Mana ibu-ibu, rasnya Eropa, Afrika atau Asia? Ibu-ibu sana loh. Asia, Bang Asia. Lagi dulu wajah sini. Yang kumis, yang jenggot, yang jambang, kumis atau tidak ada? Jenggot, manut. Jenis kelaminnya pria atau wanita? Ini kan yang buru dhewe. Pria atau wanita? Iya, ya wes, manut. Umurnya kira berapa tahun? Ibu-ibu, berapa tahun, Bu? 10, wes manut. Nah, ini processing data, ini jelek jenengan. Anda telah memberikan data, analisanya dilihat, tak ditunggu, ini proses. Kayak ngapa tadi nih? Ini terakhir jalannya kok. Pun nggih, siap. Lo klik nih. Iki hasilnya jurnal kalau mau. Lumping. Jadi terus nih, ngomong bulu terus ya. Bapak Ibu Allah macan sakit kalau aturaken, mugi bermanfaat. Ngapunten wonten lepatipun kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pesan saya jangan terkonsentrasi yang terakhir atau yang di depan tadi, tapi konsentrasi pada yang